Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Siti Rafena. Kali ini saya membuat tugas mengenai soal bercerita. Saya bercerita mengenai asal muasal Masjid Mukhlisin dikenal dengan Masjid Emas. Oke, langsung saja pada pembahasan kita kali ini agar tidak membuang waktu. Sebenarnya kisah ini terjadi di daerah Rokan Hilir, tepatnya di Sedinginan, di sebuah kelurahan yang terletak pada Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di kampung ini terkenal dengan kisah masjid yang dikenal dengan Masjid Emas. Namun di balik kisah asal muasal Masjid Emas tersebut dapat kisah yang mempunyai sejarah di baliknya. Bagaimana bentuk ceritanya? Berikut penjelasannya. Baik, sebenarnya kisah ini saya ambil bersumber dari teman saya yang kebetulan dia membuat tugas mengenai catatan sejarah. Maka dari itu saya berkesempatan pula untuk menceritanya kepada kalian agar mengetahui apa asal muasal dari kisah Masjid Emas. Sebenarnya Masjid Emas ini di desa kami ataupun di desa ibaratnya Kecamatan Tanah Putih ini memanggilnya itu dengan sebutan Masjid Omeh. Kita langsung saja pembahasannya. Masjid Mukhlisin atau Masjid Emas yang lebih dikenal di masyarakat sekitar Kecamatan Tanah Putih yaitu memiliki nilai historis dan sejarah yang tentunya patut dilestarikan. Masjid yang tertua yang ada di Sedinginan yang dibangun 1924 yang masih dalam bentuk pondasi kayu pada masanya dan berkembang sesuai tahun ke tahun tentunya. Dalam video ini kami mengambil sumber dari Haji Ismail yaitu selaku seorang ketua pekerja bangunan Masjid Emas dari dulu sampai sekarang. Nah, dari situlah beliau menceritakan tentang asal muasal kisah dari Masjid Mukhlisin dikenal dengan Masjid Emas sampai sekarang. Menjadi ceritanya itu adalah pada saat itu modal tidak ada, yaitu dimana kekosongan pada modal untuk membangun masjid hanya terdapat beberapa buah tiang yang diwakafkan oleh seseorang dan kemudian membuat beliau iraknya bingung untuk mencari di mana sih tempat datangnya modal agar bisa membentuk Masjid Emas tersebut. Nah, pada akhirnya adalah salah satu warga menolongnya yaitu tukang yang bisa dikatakan mau menerima gaji berapapun, yaitu ibaratnya lebih ke tepat ya udah nggak usah digaji, yang penting kami dapat beras gitu. Nah, yaitu bernama Piji dan Haji Tiar. Mereka berdua menolong pembangunan dari Masjid Emas, yaitu pembayarannya itu seadanya atau seikhlasnya. Masih mengenai permasalahan yang terdapat pembangunan Masjid Emas ini. Masjid Emas ini mengalami yaitu permasalahan keuangan, yaitu modal yang dikeluarkan itu masih belum ada, dan kemudian membuat salah satu warga itu tergerak hatinya untuk mengumpulkan dana setiap hari Jumat, dan beliau itu adalah Khalifah Jamaluddin. Nah, selama ibaratnya dia mengatakan bahwa yang dikisahkan oleh Haji Salim ya, mengatakan bahwa Khalifah Jamaluddin berkata bahwa saya akan mengumpulkan uang selagi nyawa saya masih ada gitu untuk pembangunan Masjid Emas ini, dan pengumpulan dana pun dimulai seperti misalnya dari warung ke warung ataupun misalnya infak pada sholat Jumat gitu. Namun kendala pada pembangunan Masjid Emas ini bukan hanya terdapat pada modal ataupun wakaf pada 4 buah tiang, namun ada pun ibaratnya pro kontranya dari masyarakat tersebut dengan pembangunan masjid tersebut, yang mana masyarakat sekitar mengatakan bahwa apabila masjid yang dibongkar akan membuat terganggunya ibadah sholat, khususnya sholat Jumat. Maka dari itu adanya perundingan antara tukang sama kepala ibaratnya Haji Salim beliau tersebut untuk membuat mufakat agar pada saat pembangunan masjid ataupun pembongkaran Masjid Emas di mana ibadah dan khususnya untuk sholat Jumat tidak terganggu, maka mereka semua menyepakatinya dan mereka pun mengiyakan. Oke, pasti kalian bingung di mana sih letak permasalahan bisanya berubahnya nama Masjid Mukhlisin ke Masjid Emas atau Masjid Omeh. Nah, hal itu terjadi bermula pada kisah yaitu ketika seorang Khalifah Jamaluddin tersebut ketika itu mencangkul, ibaratnya dia tuh sekalian mengumpulkan dana sekalian menjadi tukang gitu, ibaratnya sekaligus lah gitu. Dan ketika itu beliau tidak sengaja mencangkul di area masjid tempat pembongkaran tersebut,
Dimana cangkulnya itu mengenai sebuah kendi gitu. Nah, dalam bahasa kampung kami, kendi tersebut bernama taka. Jadi kan ibaratnya juga manusia kan, pasti kayak apaan benda yang punya kendi gitu di bawah tanah dekat pembongkaran masjid. Kemudian rasa penasaran tersebut, Khalifah Jamaluddin memanggil warga sekitar. Karena rasa penasaran yang terlalu tinggi oleh warga sekitar, dipecahkanlah kendi tersebut. Alhasil isi kendi tersebut yaitu membuat semua orang yang berada di situ ternganga ataupun tercengang melihat apa yang ada di dalam kendi tersebut. Nah, isi dari kendi tersebut adalah berisi emas. Emasnya itu dari yang diceritakan oleh Haji Salim, yaitu ketua pembangunan masjid tersebut, mengatakan bahwa emas tersebut itu terdiri dari yaitu peninggalan dari orang-orang zaman dahulu gitu. Nah, yang berisikan seperti gelang, cawan atau mangkuk, kemudian gelas yang ibaratnya peralatan-peralatan kecil lah, dan butiran-butiran emas gitu seperti kalung ataupun yang. Namun yang menjadi masalahnya, kendi yang berisi emas tersebut hanya diambil oleh warga sekitar, nah tidak hanya disumbangkan masjid. Itu kisah sedih yang membuat saya tuh kayak apa ya, seharusnya emas tadi tersebut tuh kayak warga tersebut tuh kayak kasih kayak di dalam masjid gitu, ibarat sumbangan kan, ibaratnya untuk membangun masjid kan. Nah, beliau Haji Salim tersebut mengetahui kisah tersebut itu setelah 2 hari ketika itu beliau ada di Medan. Pada saat itu beliau Haji Salim ini rencananya itu untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi ibaratnya pada zaman dahulu ketika orang mau berangkat dari ibaratnya dari Rokan Hilir ini kan, ibaratnya di Sedingin itu singgah dulu ke Medan gitu, baru berangkatnya melalui ke Batam atau enggak langsung ke Tanah Suci gitu. Nah, pada saat itulah mendengar berita mengenai ditemukannya emas di sekitaran area pembongkaran Masjid Emas. Beliau tersebut itu pulang dari Medan ke kampung, dan pada saat itu beliau setelah 2 hari tersebut melihat dong warga-warga sekitar telah membeli kayak anaknya tuh sepeda gitu untuk bermain-main anaknya. Jadi beliau tuh hanya tertawakan. Nah, kisah sedih ini membuat beliau berkata, namun alangkah sayangnya emas yang didapat hanya adalah tinggal namanya, sedangkan emas aslinya tidak ada dibagikan ke masjid. Tinggal nama Masjid Emas di kaki menara. Nah, dalam hal ini mengatakan bahwa dari situlah kisah dari asal muasal Masjid Al-Mukhlisin menjadi Masjid Emas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf apabila dari saya kesalahan dari berkata ataupun tingkah laku yang membuat tersinggung hati Anda. Mohon dimaafkan. Dan apabila misalnya channel ini kurangnya sesuatu, apa boleh dikritik ataupun saran. Oke, saya tutupi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.